Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Miss Sinta dari SMP Vita. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan di semester genap ini untuk materi kelas 9 yaitu kongruen dan kesebangunan, tapi saya akan mengambil khusus untuk kesebangunannya saja. Dari apa yang akan nanti kita pelajari, itu tujuan pembelajaran kita, yaitu para murid nanti atau kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian tentang kesama sebangunan. Jadi ada kongruen dan kesebangunan itu sendiri pada bangun datar, mampu menjelaskan sifat-sifat serta penggunaannya dalam pemecahan masalah dan terutama yang berkaitan dengan kesebangunan segitiga. Indikator bahwa kalian sudah mengerti adalah yang pertama mampu mengidentifikasi bangun datar yang sama sebangun dan sebangun. Kemudian mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sama dan sebangun. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun. Dan yang terakhir adalah menggunakan konsep kesebangunan ini dalam pemecahan masalah, jadi dalam soal-soal cerita atau soal-soal yang nanti akan diberikan. Nah, jika kita mempelajari kesebangunan dan kongruen, tentu kita juga akan mengingat kembali materi yang sudah pernah diajarkan di kelas 7 dan kelas 8 yang berkaitan dengan kesebangunan dan kongruen ini, yaitu yang pertama perbandingan dan skala, juga sudut dan garis. Perbandingan dan skala kita pelajari di kelas 8, sudut dan garis kita sudah pelajari di kelas 7, betul ya? Baik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesebangunan? Kesebangunan itu dua bentuk atau tiga bentuk atau berapa, kita akan mempelajari dua bentuk saja yang sebangun. Bentuknya sama, tetapi ukurannya berbeda. Nah, ukuran berbeda itu tidak hanya sekedar berbeda, begitu saja, tetapi nanti akan ada perbandingannya. Perbandingannya harus sesuai antara, misalkan kalau seperti gambar ini, panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Itu perbandingannya harus sesuai. Nah, seperti yang kita sudah pelajari di materi perbandingan di kelas 8, ini foto ya, foto. Pasti dia akan sebangun kalau memang dia sebanding antara ini panjang pertama, panjang kedua, kemudian lebar. Nah, seperti yang kita pelajari di perbandingan, kalau kita mencari perbandingan seperti ini kan. Nah, ini juga yang nanti akan kita pelajari juga di materi kesebangunan ini. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini juga termasuk dalam kesebangunan nantinya. Karena ini juga kita pakai di perbandingan ya, betul ya. Jadi panjang orang atau tinggi orang banding tinggi pohon, kemudian sama dengan panjang bayangan orang per panjang bayangan pohon. Begitu ya biasanya. Ya, ini juga foto sama dan juga bentuk segitiga yang seperti ini. Ini nanti juga kita akan pelajari lagi di kesebangunan. Maka dari itu, jika masih lupa atau tidak mengingat kembali tentang perbandingan, maka tolong dipelajari kembali perbandingan atau skala itu bagaimana. Dengan begitu, materi kesebangunan ini akan jadi lebih mudah untuk dipelajari. Ya, ini rumus yang kita dapatkan dulu ketika kita belajar perbandingan. Kemudian, sudut dan garis. Kita juga perlu pelajari ini, karena nanti kita akan mendapatkan contoh-contoh soal atau masalah dalam dua segitiga yang saling bertumpuk begitu. Jadi kita harus tahu sudut mana yang sama, sudut mana yang jumlahnya 180 derajat dan sebagainya. Seperti yang kita sudah pelajari, kita punya
sudut yang saling bertolak belakang. Bertolak belakang contohnya adalah K1 dengan K3, K2 dengan K4. Tentu saja L1 dan L3, L2 dengan L4. Karena mereka bertolak belakang, kalau kita lihat bentuknya ini sudut lancip, ini juga sudut lancip. Ini sudut. Nah, berarti apa? Sama-sama sudut lancip, berarti dia sudutnya besarnya sama. Begitu juga berlaku untuk yang saling sehadap. Sehadap itu berarti menghadap ke arah yang sama. Jadi K1 dengan L1, K2 dengan L2, K3 dengan L3. Karena mereka menghadap ke arah yang sama, otomatis sudutnya pasti sama. Oke, jadi sudut mereka sama. Kemudian sudut yang berseberangan tapi di dalam. Maksudnya di dalam itu apa? Di dalam dua garis yang sejajar ini. Berarti yang berseberangan K3 dengan L1. K4 dengan L2. Itu berseberangan dalam. Oke, kemudian yang sudut berseberangan luar. K1 dengan L3. K2 dengan L4. Itu sudutnya juga sama. Jadi keempat sudut ini, baik bertolak belakang, sehadap, berseberangan dalam dan luar, itu besar sudutnya sama. Dan yang besar sudutnya berbeda tetapi dapat dihitung adalah sudut yang sepihak, baik dalam maupun luar. Jadi contohnya adalah K4 dengan L1. Karena mereka berada di dua garis sejajar yang dipotong satu garis lain, otomatis K4 ditambah L1 itu sama dengan 180 derajat. Dan seterusnya. Jadi di sini jumlah mereka, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Sementara kalau 4 yang di awal tadi, besar sudutnya sama. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi ini adalah materi-materi yang berkaitan dengan kesebangunan. Nah, kita akan masuk ke kesebangunan itu sendiri. Oke. Nah, syarat kesebangunan. Yang pertama, pasangan sisi-sisinya yang bersesuaian. Bersesuaian itu maksudnya apa? Kayak tadi di gambar yang pertama tadi, panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Itu namanya persesuaian. Mempunyai perbandingan yang sama. Jadi P1 banding P2 itu sama dengan L1 banding L2. Perbandingannya harus sama. Dan syarat yang kedua adalah besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, jadi misalkan dua segitiga otomatis sudutnya harus sama mereka. Dan panjang sisi yang bersesuaian kalau dibandingkan itu sama besar. Oke, sebagai contoh kita punya ini. Nah, kita lihat bentuknya segitiga sudah sama, menghadap ke arah yang sama. Dan kita lihat sudut yang sini, sudut yang ini, nah dia akan sama dengan ini. Tandanya sama ya. Kemudian sudut yang ini, double lingkaran gini sama dengan yang atas. Sudut yang sini, 3 sama dengan yang sini. Nah, karena sama, tempatnya juga sudah sama, maka bisa dibandingkan 4 itu harus dengan 2, harus sama dengan 6 dengan 3, harus sama dengan 8 dengan 4. Apakah benar? Kalau 4 bagi 2 itu 2, 6 bagi 3 2, 8 bagi 4 2. Ternyata mereka sama, perbandingannya 2 banding 1. Nah, berarti mereka dua segitiga itu bisa dikatakan sebagai dua segitiga yang sebangun. Nah, contoh yang berikutnya. Ini belah ketupat. Nah, kita lihat kalau belah ketupat apa syarat khususnya? Syarat khususnya belah ketupat adalah sisi-sisinya sama panjang. Betul ya? Sisi-sisinya sama panjang. Jadi ini pasti sama panjang. Nah, otomatis ini juga pasti sama panjang.
Nah, kalau begini gampang, tinggal kita bandingkan saja. 2 sama 4. Itu harus sama dengan 2 sama 4 satunya. Harus sama dengan 2 dengan 4 satunya. Pasti sama. Ya, nah maka mereka dikatakan sebangun. Oke, mari kita lanjut. Nah, sama juga seperti ini. Ini segitiga sama sisi. Mirip dengan belah ketupat tadi. Dibandingkan saja kalau memang mereka sebanding panjang sisi dan terutama otomatis kalau segitiga sama sisi pasti sudutnya sama besar semua ya. Pasti sama besar semua. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan berikutnya. Rumus mencari sisi yang belum diketahui pada bangun yang saling sebangun. Oke, ini syarat yang tadi ya, saya tulis kembali. Nah, kita bisa lihat di sini rumus yang tadi saya tuliskan. Kalau sudah pasti sudutnya sama, hati-hati dengan tempat sudutnya ya. Ini lingkaran sama bintang, ini lingkaran sama bintang. Berarti otomatis AB itu dengan PQ. Bintang dengan mode apa, gambar lingkaran lubang, bintang dengan lingkaran lubang berarti BC dengan QR. Maka sisanya AC dengan BR. Kalau dibandingkan, perbandingannya harus sama. Kalau salah satu tidak sama, berarti mereka tidak sebangun. Oke. Nah, mari kita lihat. Kalau yang seperti ini, bagaimana kita mencari perbandingannya? Ini kalau mau kita uraikan, mereka terdiri dari 2 segitiga, betul enggak? Segitiga kecil ADE dengan segitiga yang besar ABC. Nah, garis ini sejajar, betul ya? Sudut A pasti sama dengan sudut A karena mereka berhimpit. Kemudian, karena ini tadi garis sejajar, ya karena di sini tadi kan garis sejajar, maka otomatis sudut ini dengan sudut ini saling sehadap. Ya kan? Kalau saling sehadap berarti bagaimana? Besarnya sama. Otomatis kalau dua sudut ini sama, pasti sudut yang sini juga sama. Nah, syarat yang kedua sudah dipenuhi, yaitu sudut-sudutnya sama besar. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan. AD, karena bentuknya sama, yaitu pasti sebandingnya dengan AB. Kemudian AE pasti sebandingnya sama AC karena modelnya sudah sama, letaknya sudutnya juga sudah sama. Maka DE itu sebanding dengan BC. Gitu. Oke. Jadi kalau diketahui dua segitiga ini pasti sebangun, maka kita bisa bandingkan. Nah, seperti juga ini dikatakan dua segitiga ini sebangun. Nah, bagaimana cara kita membandingkannya? Kita lihat, ini kan terdiri dari dua segitiga. Sama seperti tadi ya, dua segitiga saya gambar. Yang satu segitiga yang kecil, maaf, kok jelek. Yang satu segitiga yang agak kecil, yang satu segitiga yang agak besar. Oke, yang ini EFG, ini ECD. Nah, dikatakan di situ dua garis ini sejajar. Otomatis kalau dua sejajar, maka sudut ini sama dengan sudut ini, karena mereka sehadap. Dan sudut ini sama dengan sudut ini. Dan sudut ini mereka berhimpit. Betul ya, jadi ini mereka berhimpit. Ini sama dengan sini, sudut G sama dengan sudut D. Nah, kalau tempatnya sudah benar, maka tinggal kita
buat perbandingannya. EF per EC itu harus sama dengan FG per CD itu harus sama dengan EG per ED. Oke, gitu ya. Jadi gampang sekali menggunakan menghitung atau mencari pemecahan masalah dari kesebangunan. Kalau kalian sudah mengerti benar apa itu sudut dan garis dan perbandingan serta skala. Oke, sekarang mari kita lanjut di satu contoh soal. Nah, dikatakan bangun A, B, C, D itu sebangun dengan EFGH. Pasti sebangun ya berarti ya. Nah, kita disuruh mencari nilai X, Y, Z. Oke, kita akan cari. Nah, hati-hati bentuknya beda. Maksudnya berdirinya beda, ditaruhnya beda. Nah, kita lihat. Yang sisi yang miring sini, sedangkan ini siku-siku. Ini siku-sikunya di sini. Berarti sudut Z itu pasti sama dengan sudut Y. Betul ya? Dan sudut X itu pasti sama dengan 22,6. Nah, apa syarat trapesium? Trapesium itu kan ini kalau lihat garis atas sama bawah pasti sejajar. Ya kan? Nah, berarti dua garis sejajar dipotong oleh satu garis lain, otomatis X dan Z itu kalau dijumlahkan sama dengan 180. Berarti di sini bisa dicari X ditambah Z itu sama dengan 180, X-nya 22,6, X ditambah Z sama dengan 180, berarti Z itu sama dengan 180 dikurangi 22,6. Berapakah itu? 157,4, betul ya? Ya. Nah, kalau Z ketemu, otomatis Y juga ketemu karena mereka sama. Oke, ini jawaban yang A. Sekarang kita lihat yang B. Panjang sisi EF, BC, dan HG. Oke, EF kita bandingkan sama mana? Di sebelah kanan. EF itu sebandingnya sama ini, sama AB. Nah, sekarang kita lihat dua garis di sini sama di sini yang ada angkanya. Kita lihat ini ada 15 dan 20. Ini kan mereka sebanding. Ya kan? Berarti perbandingan EF banding AB itu harus sama dengan EH banding AD. Berarti kalau kita mau cari EF per AB-nya 16, EH itu 15, AD-nya 20. Nah, bisa kita hitung nanti EF-nya berapa. Oke, ini saya bagi dulu dengan 3. Sorry, saya bagi dengan 5. Ini 3, ini 4. 16 boleh dibagi dengan 4? Boleh ya, saya bagi dengan 4. Nah, maka EF sama dengan 4 kali 3. Oke, EF ketemu. Sekarang kita cari BC. BC itu mana? Oke, BC itu ini. Nah, bagaimana cara kita mencari BC? BC itu sebandingnya sama FG. Berarti kalau kita mau hitung BC per FG, kita pakai lagi yang ini. Tapi hati-hati karena BC di segitiga, di trapesium yang besar, berarti AD-nya kita dulukan. AD-nya yang ditaruh atas. Jangan dibalik, kalau dibalik nanti salah. Oke, nah BC yang kita cari, FG-nya 20, AD-nya 20, kemudian EH-nya 15. Bolehkah dicoret 20 dengan 20? Tentu saja tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena ini perkalian silang, bukan pembagian silang. Oke, saya bagi dengan 5. Ini 4, ini 3. 4 sama 20 tidak bisa dicoret. Oke, maka kita tinggal kalikan silang. 3 kali BC itu sama dengan 4 kali 20.
Berarti BC sama dengan 80/3. Atau kalau mau kita hitung berapa? 20 bagi 3 itu 6, 2/3 cm. Oke. Kemudian panjang HG. HG di mana? HG di sisi miring. Oke. HG. HG itu kita bandingkan sama DC. Betul ya? Kita pakai lagi EH sama AD. Boleh. EH sama AD boleh dipakai di mana-mana karena mereka yang punya angka yang sudah tertera di situ sudah ada. Jadi bisa kita pakai. Maka HG per DC-nya. Oh, sama-sama tidak tahu. Oke, saya tidak melihat. Baik, bagaimana cara kita menghitungnya? Kalau kita tidak tahu panjangnya, tentu kita tidak bisa mencari dengan cara ini. Oke, saya hapus ya. Saya hapus. Nah, kita akan cari pakai cara lain. Tadi kita sudah dapat EF. EF ini 12. Betul ya? 12 cm. Otomatis kalau saya cari garis di sini, ini pasti 12 juga. Betul ya? Ini 15, ini 20, berarti sini 5. Nah, maka kita bisa cari HG pakai cara Pythagoras. HG kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 25 ditambah 144 sama dengan 169. Berapakah 169 itu? 13 cm. Oke, jadi tidak semua menggunakan cara kesebangunan ya ternyata ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang C. Ditanyakan apa ini? Perbandingan luas. Oke, kita masuk ke perbandingan luas. EFGH banding ABCD. Berarti luas EFGH dibanding dengan luas ABCD. Oke. Saya tidak hitung satu-satu, saya langsung masukkan di sini. Rumusnya apa? Setengah kali 20 tambah 15 kali tingginya 12. Banding setengah kali 20 tambah BC berapa? BC 26, 23 ini enggak enak ya. 80/3 kali tingginya 16. Sebentar, betulkah ini angkanya untuk BC FG? Oke, BC FG AD sama 15. Oke, betul. Sudah benar. Baik. Nah, ini kan perkalian semua. Boleh dong setengahnya saya buang. Boleh ya? Saya tulis lagi aja. Berarti ini kan 35 kali 12 banding berapa ini? 20 tambah 20, Pak, saya buat 20/3 berarti 60/3 ya. Berarti 140/3 kali 16. Boleh enggak 12 sama 16 saya coret? Boleh ya, bagi 4 ya. Ini 3, ini 4. Oke, mana lagi yang bisa dihitung? 35 sama 140 bagi 7? Boleh. Ini 5, ini 20. Oh, bagi, saya tulis lagi aja biar enggak bingung. Banding 20/3 kali 4. 3 sama 3 boleh coret? Enggak boleh. Ya, karena tuipaknya tidak sama. 5 sama 20 saja. Nah, maka 3 banding 16/3. 3 yang di bawah saya pindah ke atas menjadi 9 banding 16. Itu perbandingan luasnya. Oke. Oke, ini salah satu contoh yang kita pelajari di kesebangunan. Oke, masih ada banyak contoh-contoh soal yang lain. Kita akan lanjutkan di video yang berikutnya. Oke, terima kasih untuk sudah mendengarkan video ini dan sudah mempelajarinya. Jangan lupa kalau masih belum bisa, diulang lagi dari awal. Baik, kita bertemu lagi di video berikutnya. Saya Miss Sinta. Bye-bye.